Halo, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang hakikat kebudayaan. Apabila kita berbicara tentang kebudayaan, pasti tidak lepas dari cara hidup dan tata cara sosialisasinya. Kebudayaan pun turut mempengaruhi kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan filosofi, cara hidup, dan cara pandang yang terbentuk dari sekelompok manusia dan mencerminkan kepribadian kelompok. Dalam arti yang sangat sempit, kebudayaan selalu hanya diartikan sebagai sebuah kesenian atau seni. Padahal, dalam sudut pandang yang lebih luas, kebudayaan meliputi berbagai hal, seperti cara hidup, kepercayaan, adat tradisi, dan seni. Secara global, kebudayaan mencerminkan jiwa suatu kelompok masyarakat. Budaya merupakan istilah yang banyak dijumpai dan digunakan hampir dalam setiap aktivitas sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa budaya begitu dekat dengan lingkungan kita. Kata budaya atau kultur merupakan bagian dari pendidikan multikultural. Tanpa kita mengetahui apa arti dari kebudayaan, budaya, atau kultur, akan sangat sulit mengimplikasikan terhadap pendidikan multikultural secara utuh. Pengertian kebudayaan. Budaya atau kebudayaan dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya atau yang disebut peradaban mengandung pengertian yang sangat luas. Meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat atau kebiasaan, dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat. Para ahli sudah banyak menyelidiki berbagai budaya. Dari hasil penyelidikan tersebut, timbul dua pemikiran tentang munculnya suatu budaya atau peradaban. Pertama, anggapan bahwa adanya hukum disebabkan oleh tindakan besar yang menuju kepada perbuatan yang sama dan penyebabnya yang sama. Kedua, anggapan bahwa tingkat budaya atau peradaban muncul sebagai akibat taraf perkembangan dan hasil evaluasi masing-masing proses sejarahnya. Ada beberapa pengertian lain tentang kebudayaan. Di antaranya seperti budaya adalah cara berpikir dan cara merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial masyarakat dalam suatu ruang dan waktu. Atau budaya adalah suatu hal sebagian keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam pengertian yang lain, budaya merupakan hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya yaitu masyarakat yang menghasilkan teknologi dan kebudayaan yang terabadikan pada keperluan hidup masyarakat. Yang perlu teman-teman pahami bahwa kita sering menganggap bahwa teknologi itu hanya hal yang bersifat canggih, digital, mesin yang ditemukan oleh orang-orang hebat pada masanya. Teknologi itu sudah ada sejak zaman dulu. Ada teknologi batu, ada teknologi besi, ada teknologi dari tumbuh-tumbuhan kayu. Di tempat saya di Banjar misalnya, kita bisa melihat gumbaan, alat untuk menyaring antara benih padi, benih yang bagus dengan benih yang hampa. Itu disebut gumbaan. Itu merupakan teknologi sederhana yang diciptakan oleh orang-orang di masa lampau untuk atau pada budaya pertanian. Jadi teknologi di sini tidak hanya diartikan pada hal-hal yang bersifat kebaruan, hal-hal yang bersifat ditemukan dengan teknologi mesin digital. Di sini lebih luas bahwa teknologi yang dimaksud adalah segala hal yang ditemukan yang punya manfaat pada suatu masyarakat di masing-masing masanya. Kemudian kita lanjut pada wilayah rasa. Rasa yang meliputi jiwa manusia yaitu kebijaksanaan yang sangat tinggi, di mana aturan kemasyarakatan terwujud oleh kaidah-kaidah dan nilai-nilai, sehingga dengan rasa itu manusia mengerti tempatnya sendiri, bisa menilai diri dari segala keadaan. Inilah yang kemudian yang memunculkan berbagai perihal-perihal hukum yang manusiawi. Begini, hakikat budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, hakikat kebudayaan itu adalah ketika suatu cara hidup berkembang, kemudian diwariskan secara temurun-temurun, dan itu bermanfaat bagi kehidupan dulu, kini, hingga akan datang.
itulah hakikat dari kebudayaan itu sendiri. Termasuk sistem agama dan politik. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit. Termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, seperti saya bilang kayak cangkul, parang, atau tadi gumbaan, pakaian. Nah, dari pakaian kita bisa lihat bagaimana masing-masing lokus kebudayaan itu punya cara berpakaian yang berbeda-beda yang menyesuaikan keadaan alam, menyesuaikan keadaan lingkungan. Kita nggak mungkin di daerah tropis berbudaya pakaian tebal. Dan juga sebaliknya tidak mungkin yang punya iklim dingin berbudaya pakaian yang tipis. Nah, kultur sangat relatif. Kultur atau budaya itu sangat menyesuaikan karena muncul dari perasaan yang melahirkan karya yang bisa kita nikmati hingga sekarang ini. Dalam konteks ini, karya tidak hanya hal-hal yang berbentuk seni. Kemudian ada bangunan, kita juga bisa melihat bagaimana keragaman bangunan di masing-masing wilayah itu sangat dipengaruhi oleh keadaan, lingkungan, alam, dan cara hidup. Kemudian bahasa, sebagaimana juga budaya, menganggapnya diwariskan secara genetis. Artinya apa? Bahwa ketika Anda dilahirkan di Banjar, otomatis logat, dialek Anda itu akan sangat Banjar. Kecuali Anda sekarang berada pada wilayah-wilayah transmigran. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu bisa dipelajari, dapat dipelajari, dan fleksibel. Dalam tanda kutip, fleksibel dalam tanda kutip, dalam konteks pembelajaran. Karena ada juga hal-hal yang sangat-sangat prinsip unsur-unsur kebudayaan digolongkan kepada unsur besar dan unsur kecil, yang lazimnya disebut dengan istilah kultur universal, karena di setiap penjuru dunia manapun kebudayaan tersebut dapat ditemukan, seperti tempat tinggal dan lain sebagainya. Beberapa dari orang yang sarjana telah mencoba merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan, seperti Bronislaw Malinowski. Malinowski menyatakan bahwa ada 4 unsur pokok kebudayaan yang meliputi sebagai berikut. Sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antar anggota masyarakat agar menyesuaikan dengan alam sekelilingnya. Organisasi ekonomi, alat dan lembaga atau petugas untuk pendidikan. Keluarga, teman-teman, adalah lembaga pendidikan utama. Kemudian organisasi kekuatan atau politik. Sedangkan Kluikhohn menyebutkan ada 7 unsur pokok kebudayaan, yaitu sistem mata pencarian hidup, sistem peralatan dan teknologi, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem religi, dan upacara keagamaan. Nah, upacara keagamaan dan sistem religi itu tadi yang aku bilang bahwa ada hal-hal yang sangat pakem dan sangat-sangat prinsip, seperti sistem kepercayaan dan sistem keagamaan atau upacara keagamaan. Itu kadang hal-hal yang tidak bisa fleksibel, tanda kutip. Itu. Sedangkan Herskovits memandang bahwa kebudayaan merupakan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Ada lagi Andreas Epping, kebudayaan mengandung dari keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi, segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Cara hidup, prinsip, kemudian temuan-temuan teknologi, itu merupakan bentuk-bentuk dari pernyataan intelektual dan artistik di masa lampau, menurut pandangan saya. Edward Bernard Tyler kemudian juga menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang kompleks di dalamnya. Terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Seorang antropolog Indonesia yang populer, Konceroningrat, lebih sistematis dalam merinci unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan menurut Konceroningrat adalah sebagai berikut. Ada sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi dan peralatan.
Secara garis besar, unsur-unsur yang berada di urutan bagian atas merupakan unsur-unsur yang sukar berubah daripada unsur-unsur di bawahnya. Namun perlu diperhatikan, karena ada kalanya subunsur dari suatu unsur di bawahnya lebih sukar diubah daripada unsur-unsur dari suatu unsur yang tercantum di atasnya. Artinya, di belahan dunia manapun ada 7 unsur itu. Nah, selain dari 3 yang universal tadi, bahwa kita juga dapat menemukan unsur-unsur lain atau 4 unsur lainnya yang juga ditemukan di dunia. Artinya apa? Ketujuh unsur itu sebenarnya adalah unsur-unsur yang sangat universal, yang ketika disubunsurkan mungkin akan kita temukan detail-detail yang sangat-sangat berbeda dari masing-masing kebudayaan. Namun, perbedaan tersebut tentu sangat bersikap relatif. Artinya apa? Semua sangat menyesuaikan dari tempatnya masing-masing, dari lokus budaya itu masing-masing. Tidak ada yang lebih bagus dan tidak ada yang lebih jelek. Semuanya sama secara kebudayaan. Jika kita tidak melihat, maka kita akan kurang menilai bahwa dalam konteks kebudayaan, segala sesuatu sangat relatif. Dalam sejarah manusia, baik yang primitif maupun yang modern, ketujuh unsur itu berlaku pada siapapun yang dinamakan manusia. Kebudayaan memberi pengetahuan dan ide tentang hidup dan berperilaku. Artinya, orang harus mengetahui jenis pengetahuan, ide yang harus digunakan pada jenis perilaku tertentu yang sesuai untuk berperilaku, dan juga untuk memahami perilaku tentang apa yang dia lihat tentang perilaku. Concharon ini kan mengemukakan pendapat bahwa wujud kebudayaan adalah meliputi wujud ideal yang bersifat abstrak, tak dapat diraba, terletak di alam pikiran dari warga masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Wujud kedua adalah sistem sosial, mengenai perlakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang berinteraksi, selalu mengikuti pola tertentu, sifatnya konkret yang bisa diobservasi. Wujud ketiga adalah kebudayaan fisik yang bersifat paling konkret dan berupa benda yang dapat diraba dan dilihat. Wujud konkret dari kebudayaan adalah artefak. Ada kebudayaan yang merupakan hasil karya yang bersifat fisik yang dapat diraba. Misalnya bangunan megah. Contohnya mungkin seperti Borobudur, Prambanan, atau kalau di Banjar kita bisa melihat seperti Masjid Sultan Suryansah, Rumah Banjar. Itu kan bentuk-bentuk artefak yang merupakan wujud dari kebudayaan. Kebudayaan dalam arti sistem tingkah laku merupakan suatu pola tindakan yang dilakukan oleh manusia yang berpola. Tingkah laku sifatnya konkret, dapat diamati dan divisualisasikan. Tingkah laku kadang menurut. Artinya apa, Bang? Kita bisa melihat bagaimana tingkah laku sebuah kelompok masyarakat yang itu hampir dilakukan semua masyarakat. Kemudian kita juga penting membicarakan tentang budaya dan lingkungan. Keberhasilan bertahan hidup suatu kelompok tergantung pada jenis lingkungan yang dihadapi kelompok. Jangan lupa subscribe ya. Wah, ada tombol di bawah ini, silahkan diklik. Like juga dan share tentu, karena berbagi pengetahuan itu baik dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kemudian ada peranata budaya. Peranata yang ada dalam kebudayaan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan hidup manusia yang hidup dalam ruang dan waktu. Peranata yang memenuhi kehidupan untuk berkerabat seperti perkawinan dan pengasuh anak. Kemudian peranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk pencarian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusi harta benda. Contoh ya seperti pertanian, industri, koperasi, pasar, sekarang mungkin bank. Peranata selanjutnya adalah peranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Contoh pengasuh anak, pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, pendidikan keagamaan, pers. Lanjut adalah peranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia. Artinya apa? Bahwa manusia juga punya kebutuhan-kebutuhan lain yang itu mungkin jarang digunakan seperti itu, seperti ingin memenuhi kebutuhan ilmiahnya. Ya seperti perjalanan keluar angkasa, melakukan penelitian, atau satelit. Hal-hal semacam itu adalah bagian dari peranata manusia untuk memenuhi kebutuhan ilmiahnya. Kemudian kita juga tentu punya peranata di mana manusia ingin memenuhi kebutuhan keindahan seperti batik, seni suara, gerak, tari, drama, olahraga. Ini tentu merupakan bagian kebutuhan estetik, keindahan, dan reaksi yang juga sangat dibutuhkan oleh manusia. Nomor 6,
Peranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau hal yang supernatural. Contoh masjid, doa, kenduri upacara, dan pantangan. Ini tentu kita temukan pada masyarakat-masyarakat tradisional, masyarakat modern yang masih percaya dengan keberadaan Tuhan. Peranata yang ketujuh adalah peranata yang memenuhi kebutuhan jasmani manusia. Contoh, perawatan, kecantikan, dan kesehatan. Ya, seperti di masa pandemi ini, peranata nomor 7 ini adalah peranata yang paling penting. Kebutuhan utama yang sangat diinginkan manusia dijaga oleh manusia sekarang adalah kesehatan misalnya.